sinus, kosinus, dan tangen. Dan sekarang adalah bagaimana menentukan rumus-rumus sudut rangkap dan sudut paruh, sudut setengah sebenarnya, paruh setengah. Sebenarnya sudut paruh dan sudut setengah itu ya dari yang kemarin kita bahas, itu adalah di sini diturunkan kembali bagaimana kalau sudutnya gandanya kembar gitu ya. Ini kan sin 2A itu sama dengan tadinya itu menurunkannya dengan cara sin A ditambah A, sehingga kita masukin kemarin bahwa A ditambah B, ketemunya nanti di akhir yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Ambil contoh misalkan gini ya, sin A ditambah A gitu ya. Sin A ditambah A berarti kan sin A cos A gitu ya, dikali ditambah cos A sin A kan gitu ya. Sin A cos B kan gitu ya, kalau ada A B berarti kan ini B A B kan gitu ya. Cuma di sini kembar gitu ya. Berarti di sini jadi berapa? Jadi gimana? Ini sama kan? Jadi sama aja dengan 2 sin A dikali cos A. Nah itu cara penurunan rumusnya. Ketemunya ini. Begitupun dengan yang cos 2A ya sudut kembar juga, sudut rangkap. Ada 3 kalau di cos. Kita kaitkan dengan rumus identitas di sini. Maka ketemunya ada 3. Yang pertama bisa jadi 1 min 2 sin kuadrat A. Lalu yang kedua bisa 2 sin ya, tapi 2 cos di sini ya. 2 cos kuadrat ya. 2 cos kuadrat A min 1. Lalu yang selanjutnya cos kuadrat min sin kuadrat A gitu ya. Nah ini akan digunakan nanti di kelas 12. Jadi jangan sampai kalian lupakan dengan sudut-sudut paruh, sudut rangkap, dan sudut nanti ada lagi yang lainnya kayak gitu. Jadi ada 2. Terus bagaimana menggunakan, kapan menggunakannya ini, kapan menggunakannya tergantung pada bagaimana kondisi soal. Kalau misalnya maunya di situ cuma sin doang, kita gunakan yang ada sinnya aja. Jangan gunakan yang cos karena nggak ada cos di situ. Nah kalau tangan itu gini. 2 kali tan A, 1 min tan kuadrat A. Itu kalau sudut rangkap kayak gitu ya. Kita ambil contoh misal. Kita ambil contoh di sini harus aja kali ya. Contoh pertama di sini ada jika sin A. Oke, sin A katanya sama dengan 3/5 A sudut lancip. Gitu ya. Akhirnya sudut lancip katanya. Terus hitunglah sin 2A cos 2A gitu ya. Kita tentuin semuanya. Jadi ya kalau sin 2A gimana nih? Sin 2A kan sama dengan 2 sin A dikali cos A. Jadi yang pertama. Cuman kan kita nggak punya cos A ya, berarti gimana ya? Kita cari kan gitu ya. Sin A sama dengan 3/5. Ini sama dengan depan per miring kan gitu ya. Depan per miring. Kalau kita gambar dalam bentuk segitiga siku, depannya 3, ini A, miringnya 5. Berarti di sini kalau kita menggunakan dalil Pitagoras, tripel Pitagoras di sini berarti 4. Jadi cos A sama dengan sami atau samping per miring gitu ya. Sampingnya berapa? 4, miringnya 5 kan gitu. Lalu kalau ditanya tangan A maka itu adalah desak gitu ya. Depan per samping 3/4 gitu ya. Nah dari sini berarti kita harus masukin 2 sin A berarti 3/5 cos A 4/5. Berarti berapa ini? 2 kali 3 kali 4 6 kali 4 24. 5 kali 5 25 kan gitu ya. Yang kedua kalau kita ditanyanya apa nih? Kalau yang kedua ditanyanya adalah cos 2A. Cos 2A sama dengan apa? Daripada kita kan pakai cos bisa, karena kita udah tahu cosnya. Lebih baik pakai sin aja juga boleh gitu ya. 1 min 2 sin kuadrat A gitu ya. Sama dengan 1 min 2 sin A itu apa? 3/5 kan, tapi dikuadratin gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya cos 2A ya nggak perlu cari cos sebenarnya, bisa dengan sin aja kan gitu ya. Seandainya kita nggak perlu cari ini gitu ya. Bisa aja. Jadi 1 min 2 dikali 9/25 sama dengan 1 min 18/25. Berarti 25 dikurangi 18 dibagi 25. Jawabannya berapa? 7/25. Terus apalagi yang ketiga itu adalah tangan 2A. Oke, tangan 2A apa ini? 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A gitu ya. Tan A 2 tan A nya berapa? 3/4 dibagi 1 min 3/4 pangkat 2.
berarti 2. Berarti berapa yang sini? 3/2 bagi 1 min 9/16 gitu ya. Sama dengan 3/2 dibagi 16 dikurangi 9/16 gitu ya. 16 naik ke atas. Jadi sama dengan 3/2 kali 16 dibagi 16 kurangi 9. Jawabannya 24 dengan 8. 24 16 dibagi kurangi 9 berapa? Yaitu 7 gitu ya. Jadi 24/7 gitu. Itu dia bagaimana cara menjawab kalau bentuk soalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya soal yang seperti ini misal yang keempat ya, apabila sin A yang keempat nih, sin A dikurangi cos A gitu ya. Sin A cos A sama dengan P. Tentukan sin 2A. Nah ini gimana nih caranya? Berarti caranya adalah seperti ini. Sin A dikurangi cos A sama dengan P. Ini kita kuadratkan. Dikuadratin gitu ya. Kalau dikuadratin berarti jadi sin kuadrat A dikurangi 2 sin A dikali cos A ditambah cos kuadrat A sama dengan P kuadrat kan gitu ya. Sin pangkat 2 sin kuadrat 2 kali sin kali min cos min 2 sin cos. Min cos pangkat 2 jadi positif cos kuadrat. Ini sama ini jadi identitas, yaitu sin kuadrat ditambah cos kuadrat 1 dikali dikurangi 2 sin A dikali cos A sama dengan P kuadrat. Ini apa bentuknya? Yaitu sama dengan sin 2A. Berarti sama dengan 1 min sin 2A sama dengan P kuadrat. Berarti kalau dikatakan sin 2A pindah dari sini. 1 min P kuadrat sama dengan sin 2A. Ini jawabannya adalah sin 2A adalah 1 min P kuadrat. Gitu. Oke baik, kita lanjutkan. Nah ini adalah tentang bagaimana rumus sudut paruh ya, atau rumus paruh, sudut paruh ya. Paruh, sudut namanya sudut ya, sudut paruh gitu ya, atau sudut setengah, atau setengah sudutnya gitu ya. Nah ini adalah rumus yang pertama sin setengah A. Tapi di situ kenapa sin A? Artinya gini teman-teman. Kalau setengah A di sini, ketika di sini setengah berarti di sini berapa? 1 kan gitu ya. Jadi kita rekap dulu. Sudut paruh dari A adalah setengah A. Sudut paruh dari 2A adalah A gitu ya. Jadi kalau ditanya misalkan di sininya setengah, maka di sini A kan gitu ya. Kalau di sini A, maka di sini 2. Di sini 2, di sini 4. Gitu ya. Jadi pokoknya seperti itu. Begitupun dengan yang sampai ke dua sudut yang lainnya yaitu cos dan tangen gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita mencari sin setengah A ya sama dengan plus minus akar gitu ya. 1 min cos A per 2 kan gitu. Itu kalau misalkan sin setengah A. Nah dari sini gimana caranya? Yang terpenting adalah tanda. Tanda di sini adalah tergantung bagaimana kuadran. Ingat kuadran kalau dari dulu dari kelas 10 kita ingat bahwa kuadran sin itu dipositif di mana saja sampai sekarang ingat, maka gampang sebenarnya. Sin itu akan positif di kuadran 1 dan 2. Sin cos terus cos itu akan positif di kuadran 1 dan 4. Berarti sisanya negatif. Tangan itu di kuadran 1 dan 3. Kenapa? Karena ini kan. Kalau kita pembagian kuadran, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. All sin tan cos. Ini kan begitu. Sin kalau ada nama sin, ada nama tan berarti itu positif. Berarti all itu semua bernilai positif. Kuadran 1, sin bernilai positif di kuadran 2, tan bernilai positif di kuadran 3, dan cos bernilai positif di kuadran 4 gitu ya. Sehingga bentuknya aja, ya ini harus dihafalkan. Bedanya kalau sin dengan cos selalu beda tanda. Lalu yang tangan ini yang sedikit berbeda, cuman gampang sih mudah dihafalkan kan gitu ya. Nah, itulah bentuk-bentuk dari sudut setengah gitu ya. Nah, kita coba sekarang ke dalam soalnya seperti apa nih gitu ya. Nah, yang pertama ada cos pi per 8. Ini gimana nih? Cos pi per 8, pi 8 kan 180 dibagi 8 berapa nih? Nah, kita lihat dulu kalau pi per 8 sudut paruhnya berapa? Ya. Pi per 8 itu sudut paruh dari berapa nih?
Ini. Lalu pi per 8 sudut paruh dari berapa? Sudut paruh dari pi per 4 kan gitu ya. Ya, pi per 4. Benar nggak? Kalau kita bagi 2, misalkan pi per 4 bagi 2 jadi pi per 8 kan sudut paruhnya. Gitu. Terus gimana cara menerapkannya? Sebenarnya simpel. Ketika cos pi per 8 di sini, maka plus minus gitu ya sama dengan, nah sekarang plus minus plus atau minus? 180 dibagi 8 di kuadran berapa? Pi per 8 itu di kuadran 1 kan gitu ya. 180 bagi 4 45. Nah, itu kuadran 1. Kuadran 1 berarti bernilai positif untuk nilai cos kan gitu ya. Nah, dari sini berarti di sini positif akar 1 min cos masukin 2 kali pi per 8 dibagi 2 kan gitu ya. Berarti sama aja dibagi ditambah ya. Ditambah ya. Jadi akar 1 ditambah cos pi per 4 2. Berarti akar dari berapa ini? 1 plus cos pi per 4 itu 45. Berarti setengah akar 2. Jadi ya setengah akar 2 dibagi 2 kan gitu ya. Setengah akar 2 dibagi 2. Kalau begitu, kalau kita kali silang, maka ini jadi 2 plus akar 2 per 2 dibagi 2 sama dengan akar 2 tambah akar 2 per 4 kan gitu ya. Yes, gitu. Atau kalau kita keluarkan jadi 1 per 2 akar dari 2 ditambah akar 2 kan gitu ya. Itu jadi cos pi per 8. Selanjutnya, kalau misalkan saya punya sin 15, ini dia. Sin nomor 2 ya, nomor 2 sin 15. Gimana nih kalau misalkan sin 15 derajat. 15 derajat itu setengah dari berapa? 30 kan? Setengah dari 30. Ya, berarti di sini sama dengan sin setengah kali 30 derajat ini jadi ya. Gitu ya, sama dengan 15 derajat. Atau langsung aja 15 berarti jadi sin 15 derajat sama dengan, nah ini kuadran berapa? Kuadran pertama. Kalau kuadran pertama berarti ini bernilai positif. 1 min cos 2 kali 15 dibagi 2, ya kan? Akar dari 1 min cos 30 bagi 2. Nah, ini berarti kan akar dari berapa nih? 1 min cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. 1 min setengah akar 3 dibagi 2. Kalau kita samakan penyebutnya yang atas, kali sini jadi 2 dikurangi akar 3 dibagi 2 per 2. 2 nya turunin aja ke bawah. Jadi akar 2 min akar 3 per 4. Kalau kita keluarkan jadi setengah akar dari 2 min akar 3. Beres gitu ya. Nah, itulah bagaimana menentukan dari rumus-rumus sudut rangkap kayak gitu ya. Nah, nanti masih banyak contoh-contoh soal yang ada di buku kalian bisa kalian coba baca dan kalian coba kerjakan. Nanti untuk tugasnya bisa nanti saya share, dan buat kalian yang masih bingung bisa nanti saya tambahin juga suplemen yang lain untuk memahami bagaimana sudut setengah ini ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.